Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fitria Nuzula dengan NIM 5501240036. Sekarang di sini saya akan menggunakan aplikasi Mayop, software Mayop dalam membuat data perusahaan baru. Maka sebelumnya kita buka dulu aplikasi Mayopnya. Lalu kita create. Next, company name sesuai sama yang ada di modul itu PD nama mahasiswa. Dan juga saya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Untuk phone numbernya itu sendiri katakan 022 NIM 021 NIM. Address email untuk ini. Next, 2020 ini dalam modul ada keterangannya Desember dan periodenya juga Desember 26 tahun. Next, I would like to build yang ketiga. Lalu kita change, kita ubah, kita pindahkan dokumennya ke dalam folder. Saya semua sudah menyiapkan juga sih. Oke, next. Kita pilih yang command center. Sudah terbuka seperti ini di desktop Mayopnya. Kita mulai masukkan akun-akun yang dalam modul klik account list. Nah, yang general check account ini kan 1100, kita sesuaikan sama yang ada di dalam modul. 1100 itu untuk akun cash in bank, kita ganti cash in bank. Oke. Nah, yang undeposit funds ini kita ganti jadi petty cash. Petty cash itu cash itu 1200. Karena terpakai ya 1200, jadi kita ganti dulu yang PO ini nomor akunnya jadi. Selanjutnya kita ganti lagi tadi petty cash 1200. Oke. Nah, lalu yang account receivable ini yang trade debtors ini kita ganti jadi account receivable. Next kita ke liabilities. Nah, yang trade creditors ini diganti jadi accounts payable. Oke. Lanjut kita ganti juga yang guest collected ini kita ubah jadi PPN outcome. Oke. Selanjutnya guest paid kita ubah jadi PPN income nih 1600. Oke. Udah kita sesuaiin. Lanjut kita mulai masukin akun-akun ini. Kita mulai dari aset. Nah, kita bikin dulu nih
header account-nya. Kan tadi ada current asset sama fixed asset. Yang pertama itu current asset 1000 namanya current asset. Oke, new, lanjut ke fixed asset, itu dia 2000. Ini lagi kita ke detail account, kita mulai masukin. Tadi kan cash in bank, petty cash, kalau payroll udah. Kita lanjut ke yang enggak 1400 ke allowance. Dan new, kita lanjut lagi ke merchandise inventories. Inventory new, lanjut lagi ke store suppliers. Ini lagi ke prepaid insurance. Ini lagi ke prepaid rent. Oh iya, aku lupa ganti ya. Ini harusnya ada current asset ya guys. Ini lagi 1900. Yang tadi juga harusnya diganti ke other current asset. Oke, bentar aku balik. Ini kita ganti ke other current asset. Oke, ini juga other current asset. Other current asset. Ini juga other current asset. Oke. Nah, udah semua, kita lanjut ke yang fixed assets. Yang fixed assets itu ada apa aja? Pertama, equipment and cost. New, lanjut ke equipment debt, akumulasi depresiasi. Oke. Karena udah semua, kita masuk ke account liability. Nah, di sini kan tadi sama kayak liability itu ada current liabilities sama long term liabilities. Kita bikin headingnya dulu, header account liability berapa, 1000. Lanjut namanya current liabilities. New, kedua long term liabilities. New, pertama itu kita account type-nya tadi, dua detail account. Other current liability number 1100. Tadi account payable udah, sekarang kita berarti ke expense payable. Expense payable, next income tax payable. Income tax payable, should PPN payable. Oke. Kita lanjut lagi, rekan outcome udah, income udah. Kita lanjut ke long term liabilities. Long term liabilities. Nah, ini 2100. Ini bank
3.100. Long term kita ubah dulu di tempat ini. Long term liabilities itu 200 bank per tahun. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke equity. Di equity ini ada apa aja sih? Kita lihat dalam modul capital stock, capital stock. New, lanjut kita ke dividen. New lagi kita income summary. Nah, oke, dan kita lanjut ke income. Di income ini ada sales dan sales return. Sales dan sales return. Sales return. Oke ya. Nah, udah selesai, kita lanjut ke cost of sales. Nah, di sini ada cost of goods sold. Yang pertama ini lagi ada prepaid. Oke, dan oke. Lanjut ke expense, beban. Itu yang pertama ada beban iklan, advertising, new, telepon, and electricity. Lagi lanjut ke store. Advertising itu 1.000. Telepon 1.100. Lanjut ke 1.200. Store supplies. Ini lagi 1.300 bed tax. Lanjut depresiasi 1.400. Next, insurance. Next lagi consumer rent expense. Wages. Fixed salaries. New 1.800 ada aja operating expenses. Oke. Udah semua, kita lanjut ke pajak income. Pajak income itu ada interest revenue cuma satu ya, jadi skin interest revenue.
revenue. Next kita ke other expense. Nah, lanjut lagi new. Pertama ada interest expense. Expense. New service. New service. New lagi income. Oke. Dan karena udah semua kita close, kita lanjut ke text code. Ini text code yang ada di sini semuanya kita hapus kecuali GST dan NT. Kita hapus dia kecuali GST dan NP ya, semua kita hapus kecuali GST dan NP. Nah, yang GST ini kita ganti jadi PPN. Udah benar PPN outcome, PPN income. Deskripsinya kita ganti ke pajak pertambahan ini. Oke. Next yang NT ini kita ganti jadi tidak kena pajak. Outcome, income. Next. Terus. Nah, kalau udah kita masuk ke setup sini, itu link accounts and banking accounts. Petty cash-nya kita ganti jadi cash in bank. Yes. Oke. Lanjut ke link account, sales account. Udah account receivable atas cash in bank. Oke, benar. Lanjut ke setup lagi. Tadi yang terakhir ada purchase accounts. Nah, yang ini apa? Ini nih yang I can receive ini kita yang aja jadi nggak ada, jadi account receivable atas cash in bank doang. Terus oke. Terus itu kita lanjut ke pembuatan neraca 1. Nah, kita ngisi neraca saldo awal. Kita pilih setup lagi dari balance sheet, account balances. Nah, angka-angkanya itu kita masukin yang dari sini nih. Nah, udah kita masukin ya. Cash in bank itu ada 41,520. Oke, petty cash 9,8. Electric nggak ada. Petty cash 9,8. Account receivable 85.500. Allowance itu dia akun khusus jadi minus ya. Terus miscellaneous inventories 520. Merchandise to suppliers 9,8. Prepaid insurance 15,3. Prepaid ring 21,3. Prepaid tax 15 juta.
Next problem saya ini nggak ada equipment at cost ini 16,5. Lanjut ada akumulasi ini juga 63. Equipment at cost itu 63.300, sorry. 63. Equipment akumulasinya juga khusus, jadi dia minus 16,5. Next, payroll ini nggak ada. Lanjut account payable. Account payable itu dia 69,3. Expense payable 3,9. Income tax payable nggak ada. PPN payable 1,5. Next, bank permata lawan 301. Kalau tax nggak ada. Unreal capital stock juga nggak ada. Oh iya, sorry. Sebelum aku belum masukin unreal capital di equity ya, dia akan equity. Sebentar, kita lagi account list equity kita tambahin apa ya? Tadi kan terakhir tuh 1.300 berarti 1.400 ya. 1.400 ya. 1.400 unreal capital. Satu lagi kita masukin 1.500 unreal. Oke. Close. Kita masuk lagi tadi kan ada saldo. Balances, account balances. Lanjut. Unreal capital. Unreal capital berapa? 365 250. 365 250. Unreal drawing itu juga masuk ke dalam akun khusus, jadi minus 25,4. Next, sales 503. Sorry, 503. Sales returnnya nggak ada. Cost of goods sold 13. Terus oke, breakdownnya 300. Advertising at expense 4,2. 4,2. Telepon itu 87. Store suppliers 4750. The debt expense 15%. Depreciation expense itu 16,5. Insurance-nya 14,3. 14. Brand expense itu 23.300. Wages expense 3. Other expense-nya 9,3. Which is harus pada employment interest revenue ini 6,1. Lanjut, other expense interest-nya 9,480. Terus sponsor pastornya 6.600. Ini sepertinya ada kesalahan ya, soalnya belum 6. 9,3. 3.303.
payable expense payable kurang apa ini 85.800. Karena mau left to be located-nya udah enggak, berarti udah benar, berarti oke. Nah, selanjutnya kita ngerjain daftar customer dan supplier ini sendiri yang ada di dalam modul. Kita lanjut. Oke, kan tadi udah oke. Setelah itu kita bakal buat daftar customer, bakal daftar pelanggan. Nah, kita pilih cut file ini sendiri, cut list. Kita pilih customer nih. Customer kan, terus pilih new, masukin name-nya kan teknik komputer. Card ID-nya C01, address Jalan Tirtayasa 22, Situnya Bandung, Jawa Barat, country-nya Indonesia. Phone-nya 022623019. Ini lagi namanya Trans Komputer. C002. Address Jalan Cilenyi, City Bandung, State Jawa Barat, Indonesia. Phone number-nya 027. Ini lagi ke Mega Komputer. Known-nya C003. Address Jalan Sukasari, City Bandung, Jawa Barat. Satu lagi customer namanya Prima Komputer. C address Jalan Jenderal Sudirman,
Bandung, state-nya Jawa Barat, country Indonesia. Indonesia 0226261. Oke, kita lanjut ke data supplier. Supplier ini ada siapa aja? Yang pertama ada PT Makmur Jaya. S001, addressnya BEC, lantai 1 nomor 12, City Bandung, state-nya Jawa Barat, country Indonesia. Indonesia. Warnanya 0. Namanya kos 2, addressnya IT lantai 3 nomor 1, City Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone number 02 380. One more, nama suppliernya PT Logam, S003, addressnya itu lantai 2 nomor 29, City-nya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Klik OK. Kita udah beres untuk nyantumin daftar supplier. Setelah kita close, kita habis ini bikin buku besar pembantu untuk piutang dagang. Untuk masukin daftar setup, balance sheet, customer balance, add sales, nama customer, teknik komputer kan, add sales, komputer. Nah, invoice-nya itu keterangan di soal itu berapa? Kita ganti F 19, tanggalnya 25 11 lalu customer PO-nya ya, memonya saldo piutang dagang total 34.100. Tax code-nya itu NT. Oke.
angka 2 itu ada transkomputer. Invoice-nya itu F sudah date-nya 29/11/20 sama juga terus ada mega komputer setup balance customer balances customer ini tadi mega ini add sales invoice-nya itu F11 10 date-nya 23/11/2020 memo saldo piutang including tax-nya 900 ini juga ke N record lagi juga prima komputer asal ya sampai COD. Oke. F11 Portfolio. Yang lain juga COD aku belum ganti ya. Date-nya 24/11. Saldo piutang. Including tax-nya 3.300.000. Nanti cukup. Sebenarnya ini juga aku ada kesalahan tadi belum ubah ke COD. Kita edit lagi. Tadi kan yang terakhir itu prima udah berarti mega. Kita ubah ke COD. Oke. Lagi teknik komputer juga COD. Lagi ke transkomputer kita ubah juga jadi COD.
Dia kan udah ada tulisan congratulations, berarti kita udah bener tuh dalam masukin daftar saldo piutang dagang. Nah, situ kita masukin lagi saldo utang dagang, pilih set up balances yang supplier balances. Nah, kita mau Jaya add purchase, ini termsnya ganti COD juga. Oke, C 155. Namanya sampai tanggal utang. Ini juga NT record. Oke, CP still abadi at purchase. COD juga. Oke, F1 F1289, memonya ini 20 11/2020, saldo awal utang dagang total including tax-nya itu dia 17.600. Ininya juga NT record. Oke, lanjut ke PT Medan, add purchase juga, shoot COD FK 2011, date-nya itu 28 November 2020, saldo awal utang dagang totalnya 28.600. Tax code-nya ini sama, totalnya 8.600. Terus juga ini NT record. Oke, coba balances, supplier balances. Oke, langkah selanjutnya itu kita bakal bikin daftar barang. Ini ada 2 barang kan. Nah, kita misalkan pilih yang inventory item inventory, terus kita bikin item list, new item numbernya itu satu dua 30D, namanya IBM P230. Kita pilih I buy, use item, I sell, I inventory, cek semua. Ini kita pilihnya yang cost of goods
house, terus ini kita pilihnya yang sales. Nah, barang dagangan itu kan udah masukin, habis itu kita bakal masukin saldo awal barang persediaan. Kita klik yang account inventory. Setelah itu di sini kita isi kuantitinya kan 20 ya, kuantitinya 16 kan kalau just inventory. Merchandise inventory, continue. Setelah itu opening balance, tanggalnya untuk akhir tahun ya, jadi 31 Desember 2020. Memonya saldo awal persediaan. Ini ganti lagi tadi 16 juta, 12 juta 500. Nah, setelah itu kita klik record. Udah selesai, langkah selanjutnya kita bakal ngecek daftar baru perusahaan yang udah kita buat. Gimana caranya? Kita klik next lagi. Start date-nya 1 Januari 2020, masuk Desember 2020. Ini karena masih ada masalah, kita harus ganti apa nih? Ini ada masalah, aku nggak tahu kenapa, tapi harusnya ntar dibenerin lagi. Kalau dia bakal bener semua, bakal checklist semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.